Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Radar TV, saya Asara Asmara. Senang sekali bisa menyapa pemirsa Radar TV di program dialog khusus kali ini. Nah, pemirsa Radar TV, kali ini Asara Asmara kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu ada Kasih Pelayanan dan Verifikasi Dokumen Perjalanan Keimigrasian, ada Pak Andika Rahadiansyah. Boleh dong disapa dulu Bapak ke pemirsa Radar TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak As atas perkenalannya dan pembukaannya. Mudah-mudahan acara ini dapat berjalan dengan cukup baik. Oke, siap. Selama 30 menit ke depan kita bakal sharing-caring mengenai keimigrasian. Tentunya banyak banget yang awam dan banyak banget yang nanya perihal keimigrasian ke Instagram kita, yaitu ada di Instagram Radar TV_official. Nanti kita bakal open pertanyaan juga di Instagramnya imigrasi_Tasikmalaya, atau bisa juga untuk pemirsa Radar TV memberikan pertanyaan saat kita tayang secara langsung ya Pak. Di nomor humasnya ada di 0811-233-850. Nanti bisa konfirmasi dari humas untuk tayangan kita kali ini ya Pak. Oke, nah pemirsa Radar TV pasti banyak banget yang awam mengenai keimigrasian. Karena saya sendiri ini awam nih Pak mengenai keimigrasian. Nah, untuk pertanyaan yang pertama, boleh kita bahas sedikit-sedikit dulu ya. Kita spill pelayanan standar terbaik bagi masyarakat yang dilakukan di kantor imigrasi itu seperti apa sih Pak? Sebelumnya seperti yang telah dijelaskan oleh Mbak As atau Mbak Asmara nih saya. Asmara aja nggak sih? Biar ya. ada benih asmara antara kita nggak? Oke. Mungkin supaya nggak terlalu tegang dan agak rileks ya, dan menyampaikan kepada masyarakatnya juga kita jadi lebih mungkin ngena apa sih imigrasi itu. Jadi jangan tampak seram dan tampak tegang gitu. Siap. Jadi seperti yang telah diterangkan tadi bahwa saya merupakan kasih pelayanan dan verifikasi dokumen perjalanan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Tasikmalaya, yang saat ini kami di seksi kami yakni memberikan pelayanan dokumen perjalanan atau orang-orang lebih mengenalnya dengan paspor untuk orang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, sebagaimana tadi pertanyaan Mbak Asmara, gitu, apa sih pelayanan di kita itu? Bagaimana pelayanan di kita itu? Karena kita sudah punya aturan hukum yang jelas, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian, dan kita sudah ada standar operasional prosedur terkait pelayanan kepada masyarakat yang tentunya memberikan pelayanan yang humanis dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Oke, pelayanan humanis yang terbaik. Boleh dicontohin nggak sih pelayanan humanis dan terbaik itu seperti apa? Pelayanan yang humanis itu yang jelas kita harus senyum. Dilihatin tuh senyum ya. Kita harus senyum, terus memberikan penjelasan yang menarik dan sebaik mungkin sehingga masyarakat mampu memahami apa sebetulnya yang menjadi kebutuhan mereka, dan kita dapat menerangkan itu semua. Oke, jadi nggak bakal ada yang miskom ya mungkin. Betul, harus jelas, sejelas mungkin, dan kita menerangkan sampai Anda terang benderang. Oke, terang benderang. Ngomongin soal sejelas mungkin, ada nggak sih cerita atau kejadian yang bikin miskom, tapi ini lucu nih di keimigrasian nih Pak? Jadi terkadang ada satu hal yang bikin lucu, terutama karena saya pelayanan pada paspor atau dokumen perjalanan Republik Indonesia, itu khususnya di kantor imigrasi Tasik, banyak masyarakat yang datang ke kantor imigrasi yang bikin paspornya 1, tapi yang nganternya bisa sampai 10. Jadi seolah-olah nanti kalau dipanggil untuk ibu ini kan buat foto paspor itu hanya 1 orang. Tapi kayak dia mau foto keluarga. Oke, sekalian ya. Sekalian, jadi dia datangnya. Yang lebih lucunya lagi, mungkin karena kantor kami dapat saya kategorikan kantor yang nyaman dengan halaman parkir yang cukup luas. Yang sangat luas ya. Kadang-kadang mereka gelar tikar.
Botram. Botram. Jadi Ngaliwat. itu yang bikin kita mungkin inilah di bawah pohon gitu sambil nunggu. Join Bapak join padahal. Seperti itu. Oke. Nah, untuk tadi halaman parkir yang luas, kantor keimigrasian sendiri ini ada yang masih tanya nih di mana kantornya? Kebetulan kami berada di Jalan Letnan Harun. Indihiyang termasuknya. Di Indihiyang gitu. Memang kalau di situ kami tidak jauh dari kantor wali kota, lalu Polres Tasikmalaya Kota, dan yang paling ini kami sampingan dengan Pengadilan Agama. Jangan sampai salah masuk. Jangan sampai salah masuk, karena sering banyak yang salah masuk. Waduh, bahaya ya kalau salah masuk. Dapat juga dijumpai di Google Maps ya, jadi tenang aja, nggak bakal salah masuk. Karena dari segi potongan kantornya juga udah sangat beda tulisannya nih ya. Jelas di kantor kami juga sudah ada rambu-rambu atau papan informasi bahwa ini kantor imigrasi. Oke. Nah, tadi udah di-spill tuh sedikit tentang standar pelayanan. Lalu seperti apa sih fasilitas yang disediakan untuk meningkatkan kenyamanan masyarakat nih Pak? Boleh dong dijelaskan kepada sobat atau pemirsa Radar TV. Seperti halnya yang tadi saya udah sedikit bahas dan sampaikan bahwa kantor imigrasi Tasikmalaya itu memiliki di antaranya adalah lapangan parkir yang cukup luas dan nyaman. Parkiran luas. Lalu kami juga ruang pelayanan kami dapat dikategorikan nyaman dengan menyediakan ada kopi corner, terus ada ruang pendingin udara yang cukup dingin sehingga di kondisi yang sedang panas ini begitu masuk ke imigrasi kalau kata orang Sunda tuh nyelecep nyecep gitu. Terus juga kami berusaha untuk memberikan terutama khususnya untuk kamar mandi atau toilet itu ada juga sebagaimana layanan publik lainnya bahwa kita harus memberikan kenyamanan kepada masyarakat. Gitu. Nah, kebetulan ada yang ngobrol juga nih, fasilitas khusus di keimigrasian itu ada untuk ini ya, untuk kaum lansia dan disabilitas juga disediakan, katanya betul atau tidak Pak? Nah, itu sangat betul karena kan kebetulan kami juga berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jadi selain memberikan kepastian hukum dalam pelayanan, kami juga menjunjung tinggi hak asasi manusia. Salah satunya adalah kaum rentan atau disabilitas itu. Di antaranya kantor kami memiliki parkiran khusus untuk disabilitas. Lalu kami juga memiliki toilet khusus untuk disabilitas. Lalu kami juga ada buku panduan khusus untuk para penyandang tunanetra. Jadi sehingga beda lagi ya Pak ya? Gitu. Jadi ada buku panduannya. Walaupun tidak semua petugas bisa, tapi ada beberapa petugas yang sudah mengikuti pelatihan itu sehingga sedikit banyak bisa menerangkan. Jadi semua layanan kita berusaha untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Kalau boleh tahu nih perbedaan untuk bukunya sendiri, boleh nggak sih spesifiknya tuh seperti apa sih Pak, dijelasin lagi? Jadi ada buku braille yang di dalamnya memberikan petunjuk-petunjuk apa saja sih persyaratannya gitu. Jadi beberapa dari keimigrasian juga ternyata ada yang bisa membantu gitu ya Pak? Sedikit sudah belajar. Sedikit sudah belajar tuh. Memaksimalkan pelayanan untuk warga Kota Tasikmalaya juga. Supaya pelayanannya menjadi yang terbaik dan memberikan pelayanan kepada masyarakat sebaik mungkin dan seterang benderang tadi. Tuh, ya. Gimana nih pemirsa, udah cukup terang atau masih gimana? Masih awam, masih abu-abu? Nanti kita bikin terang lagi, bikin kontras lah ya Pak. Nah, sekali lagi di sini Asara mau ngingetin buat pemirsa Radar TV yang mau bertanya perihal kunjungan atau apapun itu mengenai keimigrasian, bisa dihubungi di nomor humasnya, nanti Asara cantumkan di 081 123 3850, atau bisa follow Instagramnya di imigrasi_Tasikmalaya, atau bisa nanti kepoin ke akun Instagram Bapak, boleh? Gimana ya? Oke lah, nanti kita keep di akhir program ya, kita spill akun Instagramnya atau di X atau Twitter nih @kanim_tasik. Lalu ada juga di Facebooknya di Kantor Imigrasi Kelas 1 Non TPI
Tasikmalaya. Nah, pemirsa, kita akan bikin terang lagi. Jadi usai jeda berikut kita bakal sharing-caring lagi. Pemirsa, terima kasih masih bersama kami di dialog khusus kali ini. Nah, sesuai janji Asara Asmara tadi mau bikin terang benderang ya bareng Pak Andika. Oke, kita bakal sharing-caring lagi mengenai keimigrasian. Nah, untuk pelayanan dokumen keimigrasiannya sendiri nih Pak, apakah ada produk pelayanan khusus dari keimigrasian yang disediakan oleh kantor keimigrasian, Pak? Sebetulnya kalau berbicara dokumen keimigrasian itu bukan hanya paspor. Betul. Tapi kalau berbicara tadi dokumen perjalanan Republik Indonesia itu adalah paspor. Sedangkan di kantor imigrasi Tasikmalaya sendiri ada 2 layanan bagi WNA dan layanan bagi WNI. Dan kebetulan saya berada di bagian layanan WNI terkait dengan paspor. Jadi kalau ada orang bertanya bagaimana orang asing yang masuk ke Indonesia untuk perpanjang visa atau perpanjang izin tinggalnya, nah itu ada bagiannya tersendiri. Lagi, ya. Nah, untuk saya sendiri adalah pelayanan dalam hal dokumen perjalanan Republik Indonesia, dan ada satu produk layanan yang menjadi satu unggulan yakni adalah M-Paspor. M-Paspor, oke. Nah, untuk mengoptimalkan M-Paspor ini, tadi setelah disebutkan ya Pak, ada M-Paspor. Boleh dong dijelaskan cara mengoptimalkan M-Paspor agar orang awam ini tahu nih, fungsi dari M-Paspor itu apa, dan bolehlah dijelasin sedetail mungkin Pak mengenai M-Paspor. M-Paspor adalah aplikasi yang bertujuan untuk melakukan pendaftaran paspor online. Jadi kalau dulu orang datang ke imigrasi langsung ngantri. Tapi ada sekarang, yang pas subuh-subuh, ada yang malah sampai antri sendal, antri helm. Waduh. Tapi kalau sekarang dengan alhamdulillah semakin berkembangnya teknologi dan aplikasi semakin berkembang, jadi orang dimanapun berada, dia dapat menentukan sendiri kapan waktu luang dia buat ke imigrasi dan menerangkan apa tujuannya, dan yang bersangkutan sendiri yang mengupload datanya. Oke, jadi antri sendal dan helm ya. Antri sendal. Tapi benar ini ada yang antri helm. Mungkin beberapa tahun yang lalu bisa dicek lah nanti ya kita. Itu katanya antri sendal, antri helm. Dan itu sekarang sudah nggak ada. Oke, apalagi sekarang ya era 4.0 digital, jadi serba gampang, praktis dan mudah, bisa diakses di mana aja, kapan saja. Dia sambil tiduran, kepikiran mau bikin paspor, persyaratannya sudah lengkap, dan di situ juga menerangkan apa saja sih persyaratan yang diperlukan. Oke, kayaknya aku gabut nih, kayaknya mau ke Jepang, bikin paspor dulu sambil tiduran rebahan. Anak-anak mager itu, jadi sambil tiduran. Memudahkan anak mager buat bikin paspor. Hebat nih ya pelayanannya tuh nggak main-main ya Pak ya. Oke. Nah, lalu apakah layanan online M-Paspor ini dirasa sudah cukup efektif tidak Pak? Atau antusias orang-orang ketika membuka atau memiliki aplikasi M-Paspor gimana nih Pak? Untuk saat ini memang antusias masyarakat sangat tinggi terhadap aplikasi ini, sehingga dibuktikan dengan banyaknya masyarakat terutama yang buat beribadah. Karena untuk khususnya di kantor imigrasi Tasikmalaya ini banyaknya adalah mereka yang beribadah. Karena di Priangan Timur sendiri kan hanya satu kantor imigrasi. Betul. Mulai dari Pangandaran sampai ke Garut. Hanya ada di kota Tasik. Hanya ada di kota Tasik. Orang lebih dekat ke kota Tasik, walaupun membuat paspor sekarang tidak dibatasi oleh domisili atau dia bisa di mana saja, sehingga ketika misalnya saya sedang di Bandung tapi saya orang Tasik, saya bisa bikin di Bandung. Atau saya orang Garut, pas kebetulan lagi di Tasik, dengan adanya M-Paspor itu dan saya bawa kelengkapan berkasnya, saya bisa langsung upload juga. Kalau kuota tersedia, bisa besoknya langsung proses. Untuk yang telah mengunduh M-Paspor sendiri, untuk loginnya ini apakah membuat akun baru atau akun yang sudah lama seperti akun Google biasanya disambungkan gitu? Iya, disambungkan. Nanti kita buat akun dulu, memasukkan verifikasi data melalui email, nanti akan
muncul verifikasi dari kita masuk ke email. Oke, data yang harus disiapin biasanya data atau berkas apa sih Pak? Kalau untuk permohonan paspor, ketika dia belum pernah memiliki paspor, itu wajib melampirkan KTP, kartu keluarga, akte lahir, atau ijazah, atau buku nikah. Udah nikah? Belum. Berarti harus bikin dulu buku nikah, jangan-jangan. Oh iya? Enggak. Itu akan memilih ketika tidak memiliki akte, bisa diganti dengan ijazah. Ijazah. Nah, catatan tidak boleh ada yang salah ya Pak? Iya, betul. Oke, jadi sebelum login atau kita sebelum daftar harus benar-benar datanya akurat. Iya. Sama mulai dari akte, ijazah, dan dokumen yang lainnya. Oke, lalu bagaimana nih komitmen semua petugas pelayanan di kantor imigrasi Tasik untuk bisa memberikan pelayanan terbaik bagi si pemohon nih Pak? Kami semua telah berkomitmen yakni memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat sesuai dengan kami, yakni Kementerian Hukum dan HAM yang mempunyai moto pasti. Gitu. Kami pasti memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami juga pasti memberikan pelayanan atau segala sesuatunya sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan sudah ada SOP yang jelas. Oke, jadi nanti kalau dirasa pelayanan kurang cukup maksimal, bisa dikritik aja lah ya? Kita buka kritik. Oke. Dan kita juga memberikan masukan-masukan baik melalui media sosial ataupun layanan customer service yang ada di kantor kami. Boleh tuh, bisa kritik secara langsung, memberikan saran melalui media sosial atau apapun itulah. Terbuka lah ya Pak, untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Nah, kita tadi udah spill juga mengenai M-Paspor. Gimana nih pemirsa, udah mulai terang, udah mulai terbayang. Nanti kita tampilkan seperti apa aplikasi M-Paspor sendiri, seperti itu. Nah, lalu untuk terobosan atau inovasi yang dilakukan kantor imigrasi, efisiensi waktu pengambilan paspor ini bisa disetting melalui M-Paspor tidak Pak? Untuk saat ini pengambilan aplikasi M-Paspor itu untuk melakukan pendaftaran. Pendaftaran saja? Iya, jadi orang yang akan melakukan pendaftaran paspor dapat melakukan melalui M-Paspor. M-Paspor. Sedangkan nanti yang terkait pengambilan, kita harus punya satu program khusus lagi. Oh, beda lagi ya Pak ya? Gitu. Nanti mungkin kita akan lebih dalam ya. Oke, kita bikin terang benerang. Terang ya. Sekarang udah mulailah kontrasnya 50%. Belum 100%. Oke, jadi hanya pendaftaran mungkin untuk M-Paspor. Untuk yang lain-lain pengambilan atau apapun itu belum bisa di M-Paspor. Untuk pengambilan nanti bisa datang langsung. Oke. Setelah melakukan proses foto dan wawancara di kantor imigrasi. Jadi belum bisa nyeting tanggal buat bertemu ya di M-Paspor? Kalau untuk bertemu sudah. Oh, sudah ada di aplikasi. Oke. Jadi kapan kita punya waktunya, kita datang ke kantor imigrasi untuk melakukan foto dan wawancara. Boleh. Oke, nah pemirsa, nanti kita bakal sharing-sharing lagi mengenai M-Paspor dan mengenai keimigrasian. Tentunya usai jeda berikut ini. Nah pemirsa, tentunya kembali lagi bersama saya Asara Asmara di program Dialog Khusus. Kali ini Asara Asmara dan Pandika mau bikin terang lagi. Sampai kontrasnya berapa nih Pak? 100%? 100% kalau bisa lebih dari 100%. 101%. Boleh ya. Tuh tadi tentang keimigrasian udah di-spill, tentang M-Paspor juga. Ternyata banyak nih inovasi-inovasi dari kantor keimigrasian sendiri. Ada lagi nggak nih inovasi yang baru atau yang mau di-spill ke pemirsa Radar TV? Tadi kan sebelumnya juga terkait dengan penyampaian bagaimana sih ketika orang untuk mengambil paspornya. Masih ada korelasinya kalau berarti sudah ya? selesai, betul. Pemohon itu tinggal datang kantor imigrasi setelah melakukan proses foto dan wawancara. Jadi yang bersangkutan ketika sudah melakukan proses foto dan wawancara nanti akan diberikan jadwal untuk pengambilan paspor. Setelah dilakukan jadwal pengambilan paspor, nah ada satu inovasi yang sedang kami kerjakan dan itu merupakan satu bagian dari aksi perubahan
saya pribadi gitu. Apa tuh? Boleh Yang di-spill nih. adalah pengambilan paspor di jam istirahat atau kita singkat dengan pena pasti. Wow. Jadi ada sedikit waktu lebih. Jadi ada petugas yang standby pada saat jam istirahat untuk melakukan proses pengambilan paspor. Oke, gimana nih kalau misalkan petugas lagi makan siang, ada yang pelayanan, langsung aja? Ada yang piket. Ada yang piket, oke, rolling. Oke. Jadi tetap yang petugas yang standby untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat tidak nahan lapar. Tidak nahan lapar. Atau diganti jam istirahatnya. Diganti jam istirahatnya gitu. Jadi Oke. jangan sampai nanti petugasnya habis melayani langsung kena mah. Iya. Jadi kan tetap kita harus humanis, bukan cuma ke pemohon tapi petugasnya Betul, juga. ya jangan sampai petugasnya pingsan, pelayanannya waduh ya. Nggak bisa ini. Jadi tetap Oke. pada saat pukul 12 sampai pukul 1 petugas kami tetap memberikan pelayanan pengambilan paspor. Hebat banget tuh ya. Kalau untuk jam istirahatnya sendiri, boleh di-spill dari jam berapa? Jam istirahat kami jam 12 sampai jam 1. Pukul 1 ya? Gitu. Oke, jadi jam 12 sampai pukul 1 kami tetap memberikan pelayanan pengambilan paspor. Oke, tidak ada tuh istilah tutup sementara atau sedang istirahat. Oke. Jadi mudah-mudahan itu dapat membantu masyarakat, terutama yang bekerja kan tidak perlu izin. Betul. Jadi dia jam istirahat bisa mempergunakannya dan mempermudah dia datang ke kantor imigrasi. Iya, biasanya suka bingung nih, aduh ini jam istirahat mau dipakai berkegiatan, mau bikin paspor, tapi kan orang kantornya biasanya sama juga istirahat, tapi di keimigrasian tentu tidak ya Pak ya? Khusus untuk proses pelayanan pengambilan paspor. Khusus pengambilan paspor. Oke, nah bagaimana nih penerapan sejauh ini dari inovasi terbaru tadi Pak? Alhamdulillah untuk inovasi ini sangat membantu, banyak dirasakan beberapa kesan dari masyarakat yang melakukan pelayanan ini, terutama karena kan yang tadi saya sampaikan wilayah kerja kami mulai dari Garut sampai Pangandaran. Betul, Priangan Timur ya. Jadi kadang-kadang orang Pangandaran sampai ke kantor kami kan bisa 4 atau paling cepat 3 jam. Betul. Kalau dia berangkatnya jam 10, tiba-tiba sampai kantor kami untuk melakukan pengambilan paspor, kantor kami tutup, ada sedikit kekecewaan. Betul. Nah, ketika kami bisa memberikan pelayanan itu, mungkin perjalanan jauhnya terobati. Betul banget ya. Tuh, udah ada lah ya testimoni. Oke. Kalau boleh tahu ada nggak nih ini petugas yang udah mulai belum ya? Belum. Alhamdulillah karena kita kan menjadwalkan sehingga tetap memberikan hak juga kepada petugasnya. Betul. Selain pelayanan kepada masyarakat, tentunya kepada petugasnya sendiri pelayanan yang terbaik. Lalu bagaimana nih target dan manfaat yang ingin dicapai dari inovasi tersebut nih Pak? Yang jelas kami mempunyai target dan mempunyai harapan bahwa pelayanan pena pasti ini dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga apapun yang kami berikan, kami layani kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Betul. Memberikan kepuasan tersendiri. Betul. Jadi ada penilaian yang lebih baik pada kami, sehingga tadi pelayanan kami memberikan kepastian hukum sesuai dengan SOP dan terutama humanis. Oke. Nah, untuk pena pasti sendiri ini hanya ada di Tasik ya, di Priangan Timur. Ini kan inovasi dari Pak Andika. Betul. Ya. Oke. Kebetulan kan kantor imigrasi di Priangan Timur cuma di Tasik. Di Tasik, betul. Bisa tuh dicontoh ya sama kantor yang lain. Tuh. Oke, lalu bagaimana harapan Bapak sendiri agar proses pelayanan verifikasi dokumen perjalanan keimigrasian di kantor imigrasi Tasik nih bisa berjalan dengan lancar, baik, begitupun sukses nih Pak? Saya berharap kami dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, sehingga masyarakat silakan untuk datang ke kantor kami pun akan mencoba memberikan pelayanan yang sangat baik, memberikan kejelasan seterang benderang tadi, dan kami pun juga berharap masyarakat yang datang ke kantor kami itu membawa dokumen yang jelas, dokumen yang sesuai, dan memiliki maksud dan tujuan pula dalam proses yang jelas gitu, sehingga bukan hanya dari sisi petugas, dari sisi masyarakat juga kita biar sama-sama bersinergi sehingga
pelayanan dapat berjalan dengan lebih baik lagi. Oke, tuh nggak usah khawatir, nggak usah risau, langsung datang aja ke kantor keimigrasian ya. Untuk informasi lebih lanjut bisa nanti langsung ya Pak ke kantor, nggak usah takut salah, nggak usah takut malu karena nggak tahu ya Pak ya. Nanti bakal diterangin, bakal dikasih tahu dan diinformasikan oleh kantor keimigrasian. Oke, Bapak mau di-spill nggak akun Instagramnya ke pemirsa Radar TV? Nanti takutnya tambah banyak followersnya. Boleh. Bahas lagi. Oh. Yang penting nanti nunggu bahas yang follow aja dulu. Boleh ya. Karena pemirsa Radar TV kayaknya nungguin nih dari tadi. Nah, pemirsa, di sini Asara Asmara mau ngasih tahu lagi nih nomor humas keimigrasian yang bisa pemirsa hubungi mengenai keimigrasian di 0811-233-850 atau bisa ikuti akun Facebooknya itu di kantor imigrasi kelas 1 non TPI Tasikmalaya. Atau bisa follow juga dan ikuti Instagram imigrasi_Tasikmalaya. Nah, mungkin Asara Asmara dan Pak Andika tuh sudah membuat terang benderang mengenai keimigrasian ya, mengenai M-Paspor, mengenai pena pasti. Mungkin pemirsa yang ketinggalan tayangan ini boleh sharing-caringnya melalui media sosial, bisa langsung menanyakan ke media sosial yang tadi Asara Asmara sebutkan. Oke, Asara Asmara pamit undur diri dan Pak Andika pamit undur diri dan undur suara. Sampai bertemu di program selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.